Mari kita semua langsung siapkan Alkitab kita buka di dalam Yakobus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16, bagian B. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16b. Saya langsung bacakan. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari kita bacakan sama-sama. Dengan iman katakan ini. Sama-sama kita baca. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Siapa yang percaya doa itu punya kuasa yang besar? Amin. Kita tahu bahwa kita sebagai manusia, apalagi sebagai orang percaya, kita nggak lepas dari kita nggak lepas dari segala kekhawatiran kita. Mungkin kita juga punya ketakutan, ada yang mempunyai kelemahan, gak lepas itu. Mau dia orang percaya, bukan orang percaya, kita tidak lepas dari segalanya itu. Tapi pada malam hari ini kita belajar tentang firman Tuhan. Mungkin orang di luar sana tidak tahu rahasia ini, tapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita punya solusinya. Alkitab mengajarkan kepada kita pada malam hari ini, solusi kita untuk mengatasi semua kekhawatiran kita, mengatasi semua kelemahan kita adalah berdoa. Kita tahu bersama bahwa berdoa itu, doa sendiri itu adalah nafas hidup orang percaya. Ada haleluya. Tanpa doa, mungkin kehidupan kita bisa berjalan seperti biasa, tetapi sukacita Anda tidak ada. Dengan doa, nafas kita selalu diperbaharui. Nafas kita sebagai orang percaya, ada kemuliaan Tuhan di wajah kita ketika kita setia dekat dengan Allah. Doa juga menjadi kekuatan bagi kita sebagai orang percaya. Bahkan doa itu juga jadi media komunikasi kita dengan Tuhan. Mungkin kalau zaman dahulu masih di zamannya Musa, cuma orang-orang terpilih doang yang boleh menghadap Tuhan, yang boleh berdoa kepada Tuhan. Tetapi setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, semua orang dibenarkan oleh Tuhan. Semua orang diperbolehkan untuk berdoa datang langsung kepadanya tanpa perantara. Nggak usah lewat, mungkin dulu mereka masih meminta, Musa tolong dong bantu doa, saya udah mulai lemah. Tetapi sekarang kita sudah dipercayakan Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita boleh menghadap langsung kepada Tuhan. Nggak ada batasan lagi. Tapi bagaimana kita bisa merasakan doa yang mempunyai kuasa yang besar? Mari kita buka di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13. 1 Korintus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-13. Sekali lagi 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi bagaimana agar kita bisa memiliki doa yang besar kuasanya? Mari kita belajar dari Korintus ini. Yang pertama adalah iman. Pertama, doa harus dengan iman. Kita percaya kepada siapa saat ini? Kita percaya kepada Allah yang hidup. Kita bukan percaya kepada benda mati. Kita bukan percaya kepada patung, mungkin jimat-jimat. Tidak, kita percaya kepada Allah yang hidup. Oleh sebab itu saat kita memanjatkan doa kita kepada Tuhan, kita ingat landasan kita adalah iman kita kepada Tuhan, Allah yang hidup.
semuanya kita bisa percayakan kepada, semuanya bisa kita percayakan kepadanya, karena kita percaya memang Allah kita bukan Allah yang mati, bukan benda mati, bukan jimat yang mungkin hanya berlaku sebentar saja, kemudian hari selanjutnya sudah tidak berlaku lagi. Tetapi kita punya Allah yang hidup, hari ini ada, besok ada, hari kedepannya masih ada, dan sampai selama-lamanya masih ada untuk kita. Yang kedua, lanjut saja kita. Yang kedua adalah doa harus disertai oleh pengharapan. Yang pertama tadi kita berdoa dengan iman. Yang kedua kita berdoa harus disertai dengan pengharapan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin dalam berdoa itu memang kita harus taruh pengharapan kita semua kepada Tuhan ya. Mungkin ada yang ada yang berdoa mungkin masih saya masih kuat, saya masih bisa sanggup melakukan segala kegiatan saya, tetapi mungkin sukacitanya hilang. Jangan lupa harapan kita tuh hanya pada Tuhan. Mungkin ada sedikit-sedikit yang kurang di kita, Tuhan yang akan mencukupkan semuanya. Jangan pikir kita masih hidup ini semua karena kekuatan kita. Gak ada yang bisa hidup tanpa kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, semua pengharapan kita harus serahkan kepadanya. Tanpa pengharapan daripada Tuhan, mungkin kita bukan apa-apa. Kekuatan masih ada, sukacita masih ada, tapi itu belum, semuanya tidak cukup kalau hanya sampai kita mengandalkan kekuatan kita. Tuhan memberikan kekuatan pada kita. Tuhan mau juga kita tetap berharap terus kepadanya, agar semua kekuatan itu mengalir terus kembali kepada kita, nggak terbatas kuasanya Tuhan. Selanjutnya yang ketiga kita belajar bahwa doa dalam kasih. Setelah kita berdoa dengan iman, dilanjutkan lagi kita disertai dengan pengharapan kepada Tuhan. Kita yang terakhir adalah berdoa dalam kasih. Doa yang besar kuasanya itu bukan mau dipamerkan kepada dunia ini. Mungkin doa kita banyak yang dijawab oleh Tuhan, segala kebutuhan dijawab oleh Tuhan. Tetapi ingat bahwa Tuhan mau menjawab doa kita bukan untuk dipamerkan kepada orang di luar sana. Nih, kalau kita berdoa, apa yang kita dapat terus cuma dipamer-pamerkan, terkadang kita sedang menunjukkan kegagahan kita sendiri. Tetapi kita menunjukkan juga bahwa Tuhan mau menunjukkan bahwa saat Tuhan menjawab doa kita, Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya besar dalam kehidupan kita. Tuhan itu tidak pernah jauh dari kita. Dia mau bahwa saat kita dekat dengan Dia mau menunjukkan kasih-Nya juga kepada kita. Dan mungkin kita sebagai manusia nggak bisa membalas kebaikan Tuhan kita. Benar, sebagai manusia apa sih yang kita bisa balas? Dengan apa kita bisa balas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Mau harta kita bukan apa-apa. Harta kita itu dari Tuhan juga. Mau kekuatan kita itu semuanya daripada Tuhan. Mau kekuasaan kita, gak bisa. Tuhan lebih berkuasa atas semuanya. Tapi Tuhan punya semuanya. Dia mau mengasihi kita lewat doa kita kepadanya. Mungkin banyak permintaan kita, mungkin yang saat ini mungkin banyak doa-doa yang gak selalu berdoa itu meminta sesuatu, misalnya mencukupi kebutuhan. Mungkin kebutuhan kita itu semuanya tercukupi, tetapi mungkin kekuatan kita hilang, semangat kita hilang. Ada doa-doa yang memerlukan kekuatan, memerlukan semangat. Nah itu tuh, ingat bahwa sandaran kita, iman kita kepada Tuhan tetap
berdoa dengan iman kepada Tuhan. Harapan kita hanya kepada Tuhan. Ingat bahwa Tuhan pasti akan menjawab setiap doa kita. Karena Dia sangat mengasihi kita. Dia gak mau orang-orang yang dikasihinya jatuh atau tidak semangat lagi. Dia akan selalu menopang kita. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bila kita mau lihat doa-doa kita yang besar kuasanya, jangan lupa berdoa dalam iman. Doa juga harus disertai dengan pengharapan. Dan jangan lupa kita juga harus berdoa dalam kasih. Karena di atas segalanya kasih yang lebih besar. Apa yang kita dapatkan dari Tuhan itu ya kembalikan lagi kepada Tuhan. Mungkin satu kesaksiannya, kadang mungkin berdoa, saya berdoa datang berlutut kepada Tuhan. Banyak kekurangan saya, tapi saat saya berlutut gak bisa keluar kata-kata sama sekali. Jadi saya pikir, Tuhan, apa yang harus saya minta? Banyak yang harus saya minta, tapi kata-kata itu gak bisa keluar sama sekali. Ternyata Tuhan mau kita hanya datang memuji Dia, menyembah Dia. Gak harus kita datang berdoa untuk meminta apa yang menjadi kekurangan kita. Tuhan mau saat Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita, kita juga menunjukkan kasih-Nya kita kepada Dia lewat penyembahan kita, lewat pujian kita. Dia gak mau minta harta kita seberapa banyak sih. Dia lebih kaya. Dia minta pujian kita, penyembahan kita. Kita muliakan Tuhan. Gak harus minta-minta terus pada Dia, tapi ada waktunya untuk memuji Dia. Itulah kasih kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini.